Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm sanadrus al-lughah al-arabiyyah bil khusus al-qawaid, yani al-mubtada' wal khabar. Hayya nabda' darsana bil basmalati wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mubtada wal khabar. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang namanya kata. Contohnya, Muhammad pergi ke masjid. Ini semua disebut kata, yang jika dirangkai maka akan menjadi sebuah kalimat dengan susunan Muhammad sebagai subjek, pergi sebagai predikat. Nah, adapun dalam bahasa Arab juga sama. Kita akan mengenal ada yang namanya kata. Contohnya, Muhammad yadhhabu ila al-masjidu jalisun. Ini semua disebut kata, yang dalam bahasa Arab disebut kalimah. Jika ada lebih dari satu kalimat, maka disebut kalimat. Pakai tak maftuhah ya. Kalau satu disebut kalimah, pakai tak marbutoh. Adapun kata di dalam bahasa Arab atau kalimah ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok isim, yang kedua ada kelompok fi'il, yang ketiga ada kelompok huruf. Contohnya, Muhammadun di sini sebagai isim, yadhhabu sebagai fi'il, ila itu sebagai huruf, al-masjidu sebagai isim, dan jalisun sebagai isim juga. Jadi huruf yang dimaksud di sini bukan huruf A, B, C seperti dalam bahasa Indonesia atau huruf alif, ba, ta seperti dalam huruf hijaiyah ya anak-anak. Akan tetapi huruf yang dimaksud adalah huruf yang memiliki arti. Contohnya di sini ila dalam bahasa Indonesia artinya ke. Ini yang disebut huruf. Jadi huruf itu adalah kata yang bukan isim dan bukan juga fi'il. Baik. Adapun isim, contohnya Muhammadun jalisun al-masjidu. Ini salah satu cirinya di sini yaitu bisa bertanwin, contohnya Muhammadun dan jalisun. Kemudian ciri lainnya yaitu dilekati al, yaitu al-masjidu. Ketika dilekati al, maka isim tersebut tidak boleh bertanwin. Naam. Adapun ciri-ciri lainnya insya Allah akan dibahas di materi selanjutnya ya anak-anak. Kemudian fi'il. Fi'il di sini salah satu cirinya dia tidak bertanwin meskipun tidak ada alnya, dan bahkan fi'il tidak boleh dilekati al. Naam. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata jika disusun akan membentuk suatu kalimat, begitu juga di dalam bahasa Arab. Kata atau kalimah jika disusun maka akan membentuk suatu kalimat yang di dalam bahasa Arab kalimat disebut jumlah. Misalnya dari contoh kata-kata yang sudah kita berikan tadi, ini bisa disusun menjadi beberapa jenis kalimat. Misalnya kita ambil fi'ilnya yaitu yadhhabu. Yadhhabu diletakkan di depan, kemudian disusun dengan isim yang lainnya kita ambil Muhammadun. Menjadi yadhhabu Muhammadun. Muhammad pergi. Nah, ini adalah kalimat, yaitu yang di depan fi'il kemudian isim. Kemudian bisa juga kita ambil isimnya dulu Muhammad, kemudian baru fi'ilnya yadhhabu, menjadi Muhammadun yadhhabu. Artinya juga sama, Muhammad pergi. Kemudian bisa juga isim plus isim, kita ambil Muhammadun sama jalisun menjadi Muhammadun jalisun. Artinya Muhammad duduk. Adapun yang yadhhabu Muhammadun, ini fi'ilnya di depan, maka ini disebut
jumlah fi'liyah. Kemudian yang Muhammadun yadhabu dan Muhammadun jalisun ini isimnya di depan, maka disebut jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Kemudian di dalam bahasa Arab tidak mungkin suatu jumlah itu terdiri dari fi'il plus fi'il. Ini tidak mungkin. Jadi di dalam bahasa Arab hanya mengenal dua jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti di dalam contoh tadi sebelumnya, yaitu yadhabu Muhammadun. Ini yadhabu disebutnya fi'il, kemudian Muhammadun di sini disebutnya sebagai fa'il, yaitu pelaku. Jadi ciri dari jumlah fi'liyah adalah diawali dengan fi'il. Naam. Adapun jumlah ismiyah, yaitu tadi ada apa aja anak-anak? Ada Muhammadun jalisun sama Muhammadun yadhabu. Maka yang di depan ini Muhammadun, ini disebut sebagai mubtada, yaitu isim yang pertama, yang di depan biasanya. Kemudian isim setelahnya, yaitu yang menerangkan mubtada, itu disebut sebagai khabar. Demikian juga fi'il yang di belakang mubtada, yang menerangkan mubtada. Jika di depannya adalah mubtada, maka fi'il di sini juga disebut sebagai khabar. Jadi ciri dari jumlah ismiyah adalah diawali dengan isim. Dan unsur dari jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Jadi di sini jelas perbedaannya ya anak-anak antara kalimat dalam bahasa Indonesia dan kalimat dalam bahasa Arab. Jika kalimat di dalam bahasa Indonesia itu seragam, semuanya pasti mengandung minimal subjek dan predikat. Adapun kalimat dalam bahasa Arab ini ada dua. Ada yang unsurnya fi'il dan fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Ada juga yang unsurnya mubtada dan khabar, yaitu jumlah ismiyah. Naam. Adapun pembahasan kita kali ini akan difokuskan pada jumlah ismiyah, khususnya yang isim plus isim. Contohnya tadi Muhammadun jalisun. Muhammad sebagai mubtada dan jalisun sebagai khabar. Contoh lainnya yaitu al-kitabu jadidun. Al-kitabu ini isim, kemudian jadidun juga isim. Isim yang pertama yaitu al-kitabu ini disebut mubtada, kemudian jadidun yaitu isim yang kedua ini disebut khabar. Baik, mafhum? Insyaallah ya, paham ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut pada kaidah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar memiliki 3 kaidah. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa. Kemudian yang kedua, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Yang ketiga, mubtada harus ma'rifah. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa. Kalau di dalam contoh, ini adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang satu. Kitabun, al-kitabu. Ini bukunya satu. Nah, tanda rofaknya adalah dhammah. Jadi, harus dhammah. Tidak boleh al-kitabah jadidun atau al-kitabi jadidun. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga al-kitabu jadidin. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenis dan jumlahnya. Dari sisi jenis maksudnya apa? Maksudnya jika mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khabarnya harus muannas. Contohnya tadi al-kitabu jadidun. Al-kitabu di situ mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Salah satu cirinya yaitu tidak ada ta marbutah. Maka disebut mudzakkar. Sehingga jadidun ini juga harus mudzakkar. Tidak boleh al-kitabu jadidatun. Jadidatun, jadidah itu tidak boleh ya. Adapun jika mubtada'nya muannas, contohnya apa yang ada ta marbutahnya? Misalnya maktabatun. Al-maktabatu jadidun. Nah, ini salah karena muannas dengan
mudzakkar. Ini salah. Yang betul apa? Al-maktabatu jadidatun. Kemudian mubtada dan khabar harus sama jenis dari sisi jumlah. Contohnya, tadi al-kitabu jadidun. Ini al-kitabu sebagai mufrad atau menunjukkan arti satu, yaitu bukunya satu. Maka khabarnya di sini datang dalam keadaan mufrad. Apa tanda mufradnya? Yaitu bertanwin ya. Karena kalau dua itu biasanya itu cirinya adalah diakhiri dengan ani atau aini. Misalnya dua buku itu baru. Jadinya al-kitabani jadidani. Jadi tidak boleh al-kitabani jadidun. Itu salah. Yang betul al-kitabani jadidani. Al-kitabani di sini sebagai mubtada yang dia musanna, kemudian jadidani dia sebagai khobar yang dia juga musanna. Naam. Summa ba'da dzalik al-qa'idatu ats-tsalitsah, yakni al-mubtada ma'rifah wal khabar nakirah, yaitu mubtada harus ma'rifah, khabar harus nakirah. Seperti halnya contoh sebelumnya al-kitabu jadidun. Di sini al-kitabu sebagai mubtada, maka dia dalam keadaan ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Yaitu dilekati al. Adapun khabar yaitu jadidun, dia datang dalam keadaan nakirah. Apa tanda nakirahnya? Tidak dilekati al ya, maka dia bertanwin. Naam. Kemudian selain dilekati al, juga ada isim lain yang ma'rifah. Contohnya isim alam, yaitu nama orang atau nama tempat atau nama negara. Itu tanpa dilekati al, dia sudah ma'rifah. Maka dia bisa menjadi mubtada. Contohnya Muhammadun jalisun. Maka Muhammadun di sini adalah isim alam. Dia sudah ma'rifah. Jadi tidak perlu dilekati al-Muhammadu jalisun. Bahkan tidak boleh ya kalau nama orang tidak ada alnya kemudian diberi al. Itu tidak boleh. Kemudian isim yang selanjutnya yaitu isim isyarah. Contohnya hadza. Hadza di sini juga ma'rifah. Maka dia bisa menjadi mubtada. Contohnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Bukunya berapa? Bukunya satu ya. Hadza kitabun. Di sini hadza ma'rifah sebagai mubtada dan kitabun nakirah sebagai khabar. Baik. Sederhananya agar lebih mudah kita mengingatnya, kita ambil contoh al-kitabu jadidun sebagai kata kunci mubtada dan khabar. Al-kitabu yang di depan yaitu al-kitabu tadi sebagai mubtada harus u, tidak boleh a, tidak boleh i, harus al. Kemudian yang di belakang yaitu jadidun ini sebagai khabar, dia harus un, tidak boleh an, tidak boleh in, dan tidak dilekati al. Kemudian yang di depan dan yang di belakang harus sama, mufrad dengan mufrad. Kemudian mudzakkar dengan mudzakkar. Al-kitabu mudzakkar, jadidun mudzakkar. Al-kitabu mufrad, jadidun mufrad. Naam. Adapun untuk jenis-jenis isim yang lain, kalau dasarnya sudah memahami, insya Allah nanti yang lain mudah untuk memahaminya. Baik. Ya, demikian tadi pembahasan al-mubtada wal khabar. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.